Pagi itu, langit membentang cerah. Matahari muncul perlahan, menyinari kaki Gunung Ciremai dengan cahaya hangat yang tenang. Aku berdiri di antara carrier, sepatu yang belum penuh debu, dan doa-doa dalam hati yang belum terucap. Hari ini, aku melangkah di jalur yang katanya tak banyak dilalui, Trisakti Sadarehe, sebuah jalur yang lebih sunyi, lebih panjang, dan lebih jujur pada mereka yang mencintai pendakian, bukan hanya demi puncak, tapi demi perjalanan itu sendiri. Langkah pertama Kutapaki dari basecamp Kebon Raja, Raja Galuh, angin pagi masih bersahabat. Tapi di balik kesejukannya, terselip satu peringatan. Jalur ini tak menyediakan air. Apapun yang kau butuhkan, kau bawa sendiri. Karena gunung hanya memberi apa yang perlu, bukan apa yang kamu mau. Oke, gimana tangka dan hutan di sini? Vegetasinya masih asri, bagus banget. Rimbun, pedas. Pedas, tanjakannya pedas ya. Tapi enak ya. Teduh ya. Alhamdulillah. Ntar lagi pos 1 nih. Ada kawan kita yang udah nyampe pos 1. 10.02 deh. Ah, goblok dah. Bener. Oh, kayak gitu. Batuk. Ada ngalisnya. Pertama jadi yang ngaju kan ya ajuan di pusat. Jadi nah kudu diresmikan jadi mereka ham-ham jadi karena ilegal mah jadi ayo naik aya petugas stand gitu jadi di iya pami ilegal mah bisa ada naon tak apanya ada yang nama partos di asuransi ke 2022. Jadi perjalanan barusan menuju pos 1 itu kurang lebih sekitar setengah jam ya. Dan nanti kita lihat pos 1 ke pos 2 itu berapa lama. Nanti kita, khususnya saya, akan kasih tahu jalannya nanjak boy. Oke, lanjut. Pos 1 Lawang Gede, gerbang raksasa dari pepohonan yang menyambut kita seperti penjaga hutan purba. Langkah demi langkah, hening mulai terasa seperti teman perjalanan. Tak banyak suara, hanya desah nafas dan desir daun yang jatuh. Boleh deh, kicak, kencak. Biar cepet nih. Biar cepet. Jadi gimana panduannya triknya? Tidur, kasih contoh. tidur aja nanti cepet ke puncaknya lewat mimpi. Kemasar ini. Pos 2 dan 3 datang tak lama kemudian.
Disinilah keheningan mulai terasa penuh makna. Tak banyak obrolan, hanya napas yang mulai berat dan keringat yang turun tanpa permisi. Setiap pos seperti ujian dan setiap meter tanjakan adalah pengingat bahwa semua hal indah selalu layak diperjuangkan. Oke guys, alhamdulillah tadi cuaca udah agak sedikit mendung, tapi rezeki kita cerah kembali. Ini perjalanan menuju camp 4 ya. Pos camp 4. Ya, seperti inilah suasananya. Bahkan nih, kalau nemuin tali kayak gini artinya apa? Jurang. Awas jurang, berarti ini adalah portal ya, jangan dilewati. Main dalam tuh. Semangat. Alhamdulillah sudah sampai di pos 4. Estimasi 30 menit kurang lah sedikit. 4 mantap. Pengorbanan cinta bukan sekadar nama, tapi perasaan nyata. Di titik ini, kamu mulai diuji oleh dirimu sendiri. Rasa lelah, haus pundak yang pegal dan beban yang terasa 2 kali lipat beratnya. Tapi anehnya, justru di sini kamu mulai berdamai dengan ritme tubuh, dengan suara hati, dan dengan alam yang diam-diam menenangkan. Oke, hujan udah lumayan kecil, lumayan supaya tetap menjaga badan tetap hangat. Kita pakai jas hujan ya. Let's go. Mana tukang sare tadi? Estimasi 27 menit perjalanan. Bos. 20 menit bos. Waduh, semakin sini semakin tinggi dan menanjak. Ini pos tengah-tengah perjalanan dari pos 6 ke pos 7. Dapat jackpot tanjakan. Oke, lanjut. Pos 5 dan 6 datang bergantian, semakin tinggi, semakin terbuka, tapi juga semakin gersang. Langit tetap cerah, namun kini terasa lebih dekat dan lebih panas. Di titik-titik ini, air terasa lebih berharga daripada emas. Tak ada sungai, tak ada tetes embun yang bisa ditampung. Dan kamu akan sadar, kita seringkali terlalu mudah merasa cukup sampai benar-benar diuji oleh rasa kurang. Lalu, setelah tanjakan panjang dan semak yang tak habis-habis, langit membuka dirinya sepenuhnya.
Maaf, di pos 6, pos 7 di skip, hujan, harjan juga lumayan gede, jadi saya nggak bisa ngeluarin elektronik. Handphone saya ini agak reda, udah sampai di tempat camp kita ya. Oke, sebentar tunggu saya setup dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Thank you. Malam di gunung bukan hanya tentang dingin, tapi tentang renungan, tentang bintang-bintang yang selalu ada, tapi jarang kita lihat, dan tentang diam yang ternyata bisa bicara banyak hal. Savana, hamparan rumput dan ilalang sejauh mata memandang, bunga edelweiss tumbuh liar tanpa takut, dan angin berlari bebas di antara bukit-bukit. Disinilah kamu berhenti sejenak. Bukan karena lelah, tapi karena kagum. Ini indahnya gunung yang jarang disentuh. Ini alasannya kenapa pendakian bukan soal puncak, tapi soal apa yang kamu temukan di tengah perjalanan. Langit yang indah pemberi semangat, dan suara alam yang begitu senyap menjadi obat untuk tubuh, seakan perjalanan menuju titik ini tidak hadir dengan rasa lelah. Tak ada sinyal, tak ada notifikasi. Yang ada hanyalah percakapan lirih tentang hidup yang seringkali kita lupa syukuri. Pak, Yuk. Pukul 6.30 pagi, kami memulai summit attack. Langkah demi langkah, menyusuri lereng curam, napas mulai pendek, dan tubuh menggigil dalam balutan kabut tipis dan udara dingin yang tajam. Tapi setiap langkah semakin mendekatkan pada satu momen, ketika langit perlahan menyala dari balik cakrawala dan matahari muncul di balik awan dan gunung-gunung jauh di timur. hutannya cakep, bos. Yuk. Tubuh yang semalam sempat beristirahat, kini dipaksa bangkit kembali. Tetapi dengan indahnya alam ciptaan Tuhan ini, semangat perlahan menyalakan dirinya sendiri, bersama detak jantung yang semakin cepat dan napas yang mulai berat karena udara tipis. Let's go. Langkah kaki makin berat, setiap tanjakan terasa seperti labirin waktu yang tak pernah selesai. Tapi kami terus berjalan, pelan namun pasti. Karena di balik gelap, kami tahu langit sedang menyiapkan kejutan.
Kami menyusuri jalur sempit dan menanjak, menapaki medan yang berubah-ubah. Kadang tanah keras, kadang batu lepas, kadang hanya semak belukar yang menyibak jalan. Di sini tak ada suara selain derit langkah, hembusan napas, dan sesekali lirih doa yang pelan terdengar dari balik masker atau buff yang basah oleh embun. Tanjakan terakhir dengan napas yang tercekat dan hati yang penuh harap. Langkah kami terseret, tapi tak ada yang mundur. Di belakang kami, perjalanan panjang, sepi dan sunyi. Di depan kami, langit yang mulai bernyanyi lewat cahaya. Dan akhirnya, kami tiba. Palutungan. Iya top nak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tulisan. Salam dari saudara He. Salam dari puncak saudara He. Serpai. Mantap. Siap, Bapak. Dari puncak Cermai via Sadarehe. Mari merapat, Bos. Puncak Ciremai 3078 meter di atas laut. Angin menggulung, kawah terbentang diam, dan langit membuka seluruh rahasianya. Kami berdiri membisu, bukan karena lelah, tapi karena takjub. Semua rasa sakit luruh, berganti syukur. Bukan sekadar mencapai puncak, tapi menaklukkan ragu dalam diri sendiri. Alam tak pernah terburu-buru, tapi segalanya tercapai pada waktunya. Begitu pula pendakian ini, tentang sabar, tentang setia pada langkah kecil. Matahari terbit di balik lautan awan, dan kami sadar yang sejati tak perlu ramai. Cukup diam, dan terasa. Terima kasih Ciremai, untuk sunyi yang mengajarkan arti hadir sepenuhnya. Dan tentunya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Mountain Like yang telah menghadirkan kehangatan di setiap langkah dan tidur saya di tengah dinginnya gunung. Tanpa itu, perjalanan ini tak akan sehangat ini. Juga untuk MS Glow yang tetap menjaga kesegaran dan kelembapan wajah saya, bahkan di ketinggian dan udara yang kering, karena perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi juga tentang merasa nyaman, luar dan dalam.